Jadi jurnal yang pernah ditangani ini mesti berhasil begitu ya. Contohnya adalah jurnal Justisia gitu. Nah ini kami dari PSA ini ingin langsung kawruh dari Pak Kukuh. Pak Kukuh ini dosen Fakultas Hukum. Jadi beberapa kali Pak Kukuh itu juga sudah memberi memberi pengetahuan, membimbing kita untuk jurnal PSA itu sudah 2 atau 3 kali itu ya. Namun ya itu tadi karena banyak kendala akhirnya jurnal ini pun juga tertunda terbitnya. Banyak kendala misalnya PSA itu dilikuidasi, nah, dilikuidasi kan berarti jurnalnya juga macet gitu ya. Tapi sekarang sudah kita hidupkan lagi dengan kepalanya itu Pak Najib. Nah, karena sudah hidup lagi PSA, lalu kita juga akan meneruskan mengenai jurnal ini. Dulu yang mendesain jurnal ini kan ya juga Pak Kukuh begitu ya. Jadi namanya jurnal Asian Dynamic and Beyond atau ADAB gitu. Nah, Pak Kukuh, ini teman-teman ini adalah teman-teman baru karena yang lama itu sudah pada sekolah, yang managing directornya, managing editornya itu ada pada sekolah, ada Mbak Lika, Mbak Monik dan sebagainya. Siap. Nah ini ada tenaga baru, yaitu Dr. Leni yang nanti akan menangani jurnal dan kemudian nanti akan dibantu oleh Ibu Aulia yang ada jadi host ini. Dan kemudian untuk admin itu ada Mbak Retna, lalu kemudian ada Mbak Nagisa. Jadi ini teman-teman yang akan menggawangi jurnal kita ini yang saya harap pada bulan ini atau Desember paling tidak itu sudah ada naskah yang dipublish gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan dikemukakan oleh teman-teman yang gawangi itu harus ada berapa makalah yang harus dipublish untuk mendapatkan ISSN dan kemudian pernik-pernik lainnya lah. Nah, saya kira itu pengantar dari saya dan saya kira Pak Kuko sudah melihat laman dari jurnal kita ADAB itu dan kemudian juga beberapa isiannya memang mungkin nanti akan saya ganti misalnya untuk susunan editorialnya itu karena sudah peer-nya sudah berganti nanti akan saya ganti gitu. Tapi paling tidak orang-orangnya sebagian besar sama. Jadi itu Pak Kukuh pengantar dari saya. Silahkan nanti kemudian Mbak Leni atau Mbak Aulia kalau ada pertanyaan silakan bertanya kepada Pak Kukuh ini. Tangannya dingin untuk menangani jurnal-jurnal mesti bisa sampai ke Sinta gitu ya. Baik, silakan Pak Kukuh. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang Pak Agung Setiawan. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Setiawan, Ibu Dr. Leni, Ibu Retna Ningtyas, Ibu Mutiara, Bu Aulia, selaku Managing Editor dan Editor-in-Chief di Pusat Studi ASEAN Journal. Saya mohon izin untuk share screen. Silakan Pak. Siap ya. Oh ini, mohon maaf, sebentar. Sorry. Oke. Bisa dilihat ya? Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Bisa ya? Nah. Oke. Bisa. Oke. Baik, saya masih ingat terakhir kita bertemu tanggal
11 Mei, Pak, 2019 dulu di Apal banget. apal Pak, waktu bulan puasa itu kalau tidak salah. Di hotel apa itu saya lupa ya, dengan Udah Pelis. ya betul, dengan Bapak Dr. Agung, Bu Liha dan kawan-kawan di Pusat Studi ASEAN. Kemudian ada apa namanya? Ini ada pergantian ini ya Pak mungkin ya, pergantian manajemen mungkin ya, pergantian Ya, pengelolaan, kemudian pengurus-pengurusnya berganti ya, dan betul. kemarin malam ya, tadi malam semalam Pak Agung menghubungi saya, dan kalau Pak Agung yang menghubungi saya wajib siap itu, insya Allah itu kan. Kemudian agak santai saja ya Pak ya. Jadi Aja, Mas. oke. Santai, Bang, 66 slide kok. Enggak semua ini Pak. Yang penting-penting baik. Oke. Eh, prinsipnya betul yang dikatakan Pak Agung tadi, memang perlu orang-orang muda Pak, orang-orang muda untuk Ya. mengelola jurnal. Berarti Bu Dr. Leni ini dinilai Pak Itu Agung itu dokter baru tuh, Pak. sangat muda ini kan, berarti dinilai Pak Agung muda. Kemudian ya karena kalau apa namanya yang muda itu apa namanya ya, diharapkan masih bisa update ya, masih bisa update teknologi. Kemudian karena pengelolaan jurnal di open journal system ini dimanapun bisa, baik di rumah, di kampus, di mobil gitu kan, buka HP gitu kan, buka HP, kemudian eh, klik open journal sistemnya jurnal adab, kemudian bisa Ibu Leni sebagai editor in chief nanti bisa mengecek berapa paper-paper yang masuk, kemudian berapa paper yang direview, kemudian reviewernya siapa. Jadi pada prinsipnya dalam open journal system itu eh, ada ada tiga peran utama. Yang pertama eh, managing editor, termasuk juga editor in chief tadi, Bu Dr. Leni atau Pak Agung ini, editor in chief-nya Pak. Mungkin masih saya, in Mbak Agung chief-nya. ya, betul. Dr. Leni itu Oke, siap, managing siap, editornya. siap. Jadi peran utamanya ada di 3 orang. Pertama di managing editor, termasuk juga editor in chief di situ. Karena pada 11 Mei 2019 dulu Pak Agung saya masukkan di apa namanya di sistemnya itu sebagai apa namanya perkumpulan editornya di jurnal adab. Nanti kita bisa cek bareng-bareng. Kemudian nanti Ya. mungkin untuk Bu Dr. Leni nanti bisa ini ya, saya masukkan di apa namanya metadatanya editor ya di situ. Meskipun Ibu di tampilan websitenya nanti sebagai managing editor, tetapi nanti di dalam rumahnya open journal sistemnya jurnal adab itu sebagai editor ya. Kemudian nanti ada juga selain editor, peran yang paling penting adalah mitra bestari ya, mitra bestari atau reviewer nanti. Jadi nanti Ibu Leni ini ya wajib hukumnya nanti kalau apa namanya punya staf khusus ini, staf khusus yang muda-muda terutama ya. Seperti Bu Aulia ini mungkin, Bu Aulia ini apa nih, mahasiswa atau dosen ini di sini? Wih, dari wajahnya kelihatan Dosen ya ini ya Pak. Ya, dosen, Ibu Aulia SIKOM, MIKOM. Oke. Jadi dosen komunikasi. Siap. Soalnya ini apa namanya wajahnya belum dewasa ini Pak. Saya kira Iya, mahasiswa. memang. Sorry, saya kira mahasiswa. Jadi Masih sangat muda itu, Pak. Jadi pinter nih Pak Agung ini milih Oh iya. milih pasukannya ini, karena dulu Justisia juga sempat gagal ya Pak, sempat gagal sekali untuk akreditasi di Arjuna, kemudian pengajuan yang kedua
alhamdulillah berhasil, dan itu ketika itu Bapak Dr. Najib memilih betul yang pasukannya itu yang muda-muda ya. Jadi ada saya, Bu Rahma yang sedang sekolah di Malaysia, kemudian ada terutama banyak mahasiswa dulu ya, banyak mahasiswa yang membantu. Jadi prinsipnya itu ada tiga peran. Yang pertama editor, managing editor, kemudian mitra bestari, kemudian yang peran ketiga siapa? Penulis ya. Jadi tetapi di antara tiga orang itu yang paling penting adalah nanti jurnal manajernya, itu adminnya siapa ya. Tapi di sini konteks Bu Leni wajib tahu nanti username dan password sebagai admin jurnal manager. Karena apa? Nanti Ibu ini kan semua reviewer tidak semua anak-anak muda gitu kan. Pasti ada yang doktor, ada yang dosen-dosen yang dalam tanda petik agak sibuk, dan mungkin ada yang belum paham tentang sistem open journal system di jurnal adab ini. Dan Ibu selaku editor in chief atau managing editor, Ibu itu bisa nanti berperan ya. Nanti jurnal manager itu bisa berperan jadi 3 orang. Jadi editor sendiri itu bisa, kemudian jadi reviewer atau mitra bestari itu bisa, jadi penulis juga bisa. Dalam konteks untuk melengkapi data-data sebelum dipublish papernya seperti itu. Para reviewer pasti saya mengalami itu, karena reviewer kadang yang sepuh-sepuh itu ya kurang memahami tentang sistem jurnal ini. Jadi nanti materi akan saya kirim ke Pak Agung ya. Pada prinsipnya saya mengacu pada buku-buku yang dipublikasikan oleh Kementerian Ristek Dikti ya dulu ya. Saya download, kemudian saya terjemahkan dalam slide-slide saya. Jadi prinsipnya ini karena pusat studi ASEAN ya, mayoritas ini adalah dipimpin oleh atau digawangi oleh begawan-begawan di Fakultas FISIP ya, Dr. Agung ini. Jadi saya ingin mencoba, tadi saya penelitian-penelitian kecil ya, saya research kira-kira berapa sih jumlah dosen di Indonesia ini, pria dan wanitanya ya. Ditemukan sekian jumlahnya, kemudian berapa sih jumlah mahasiswa ilmu sosial di Indonesia ini ya, sekitar ini ini masih 2020. Jadi semalam saya cek ada sekitar 1.058.304 mahasiswa itu ilmu sosial. Itu termasuk juga ada ilmu hukum ya, yang dalam tanda petik konteksnya di sini dimasukkan dalam ilmu sosial, kemudian ada FISIP, ilmu politik dan ilmu komunikasi dan sebagainya. Kemudian tetapi jumlah akademisi atau dosen dan mahasiswa itu masih belum sebanding dengan jumlah jurnal nasional yang terindeks SINTA ya, yang terindeks SINTA. Jadi data terakhir saya cek masih sekitar berapa ini jumlah jurnal nasional terakreditasi, sekitar 1.800-an. Jadi ini masih ini berarti udah bertambah Pak. Sorry, mohon maaf. Ini data lama ini. Jadi masih 20 dulu, tapi sekarang sudah banyak jurnal-jurnal yang masuk. Jurnal-jurnal yang masuk udah yang terindeks SINTA udah banyak sekali, tetapi dalam konteks keilmuan, ilmu sosial politik, komunikasi yang di bawah Fakultas FISIP itu masih dalam tanda petik masih cukup membutuhkan banyak jurnal ya. Jadi kebutuhan jurnal nasional itu masih belum sebanding dengan jumlah mahasiswa ilmu di Fakultas FISIP dan dosennya menurut saya. Kemudian saya cek di SINTA ya, di SINTA Ristek Dikti ya, dengan keywords ASEAN, karena di sini
Pak Agung ingin fokus tentang isu-isu ASEAN, Ya. ada sekitar hanya 4 saja. Sorry, hanya 4. Total records-nya ada 4 jurnal yang klasifikasinya isunya tentang ASEAN, itu di Sinta. Ya. Jadi dari sekian banyak Sinta 1 sampai Sinta 6 yang isu-isunya terkait dengan ASEAN, apakah itu dari segi ekonominya, sosialnya, politiknya, politik hukum dan keamanannya terkait dengan isu ASEAN ini masih hanya berjumlah 4 setelah saya cek di data Sintaristek Dikti. Kemudian saya cek di data Scopus. Scopus itu dengan keywords ASEAN juga menghasilkan hanya 5 jurnal yang isunya terkait dengan ASEAN. Tetapi kebanyakan di sini ilmu-ilmu tentang eksakta ya, eksakta. Jadi tentang ilmu sosial sainsnya yang isunya tentang ASEAN kalau tidak salah masih hanya 1 saja. 4-nya itu didominasi oleh ilmu-ilmu eksakta ya. Jadi kesimpulannya apa? Dari checking saya jumlah dosen ilmu-ilmu jumlah dosen di Indonesia, kemudian saya cek lagi mahasiswa ilmu sosial ya yang pada saat ini membutuhkan publikasi, apakah itu mahasiswa S1, S2 atau S3 ya. Tetapi di satu sisi jurnal untuk tempat publikasi mahasiswa itu masih belum mewadahi secara merata ya, secara merata. Itu yang pertama. Yang kedua, data Scopus, data Sinta itu jurnal-jurnal yang isunya fokus and scope-nya tentang ASEAN itu masih sangat sedikit. Sinta hanya 4 saja dan Scopus itu masih hanya 5 saja. Dan kesimpulannya adalah kalau Pak Dr. Agung ini beserta Bu Dr. Leni dan Bu Aluya dan kawan-kawan ini fokus untuk menggarap jurnal adab ini yang fokus and scope-nya tentang isu-isu ASEAN ya. Isu ASEAN luas sekali ya, tentang di sini mungkin Pak Agung akan fokus di ilmu sosialnya. Apakah itu nanti sosial, hukum, politik dan keamanan, intinya tentang sosial gitu kan. Ini peluangnya sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Karena pertama kalau nanti kita pelajari tentang apa sih Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, semakin spesifik kajian keilmuan ya, semakin tinggi ketika Bapak Ibu ini jurnalnya dinilai oleh asesor Arjuna ya. Jadi karena ini fokus and scope-nya spesifik tentang ASEAN ya, menurut saya nilainya bisa tinggi ya. Berbeda dengan Justisia dulu. Justisia itu boleh ditanyakan ke Pak Dr. Najib ya dulu ketika kita cek bareng-bareng di Arjuna, nama Justisia itu tidak jelas mau arahnya kemana. Justis ini artinya apa, gitu kan? Dan fokus and scope artikel-artikel yang diterima oleh Justisia di Fakultas Hukum itu masih sangat umum sekali. Ya, jadi 5 bidang jurusan hukum itu masuk semua, ada internasional, adat, hukum dan perdata, pidana, ya, hukum Islam dan sebagainya itu masuk semua dan kajiannya umum, jadi tidak spesifik, ya. Dan kalau Pak Agung, Bu Dr. Leni dan kawan di sini fokus menggarap ini peluang besar untuk bisa masuk Sinta 2, mudah-mudahan bisa Sinta 1 kalau serius gitu kan. Tetapi sekali lagi persoalan jurnal ini betul-betul persoalan perjuangan Pak Agung. Saya sangat memahami itu ya. Persoalan perjuangan sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya juga perjuangan juga saya merasakan itu. Jadi betul-betul orang-orang yang siap dalam kalimatnya Pak Najib itu siap berdarah-darah ya. Jadi siap ikhlas sukarela, tetapi kalau nanti Pak Agung bisa masuk Sinta ya minimal nanti Sinta 3 dulu atau Sinta 4 ya,
akan dikejar-kejar tuh Pak Agung ya, dikejar-kejar mahasiswi nanti gitu kan. Mahasiswi S2, mahasiswa S3 itu kan untuk publikasi di jurnal PSA. Mahasiswi. Mahasiswi lah Pak, masa dikejar mahasiswi. Kemudian eh, untuk masuk Scopus juga peluangnya besar. Karena apa? Jadi Scopus itu jurnal hukum di Indonesia itu baru satu yang baru lolos Scopus. Dari sekian banyak fakultas hukum di Indonesia itu, jurnal hukum yang accepted Scopus itu hanya satu, yaitu Oktober kemarin di Sriwijaya Law Review ya. Jadi itu penerbitnya atau publishernya itu dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ya, Justisia sedikit lagi, tetapi ini masih ada catatan dari CSAB Scopus untuk memperbaiki beberapa poin. Jadi tinggal selangkah lagi. Mudah-mudahan tahun depan bisa bisa diterima juga. Jadi sudah Ya. sekian banyak fakultas hukum baru satu dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan Oktober kemarin lolos Scopus. Dan pengalaman dari teman-teman di Sriwijaya Law Review memang benar fokus and scope-nya semakin spesifik isunya itu semakin diterima peluang besarnya memiliki peluang besar untuk diterima. Jadi nanti betul-betul nanti kalau Pak Agung serius dengan kawan-kawan peluang besar ada di depan mata karena Scopus masih sedikit sekali tentang isu-isu ASEAN dan Sinta juga hanya 4 setelah saya cek dengan keywords-nya ASEAN. Oke. Setelah kita mempelajari, membahas pentingnya jurnal adab ini yang diterbitkan oleh Pusat Studi ASEAN dan kira-kira gambaran besarnya peluang besarnya untuk bisa masuk Sinta dan Scopus ya. Kita akan berangkat dari beberapa klaster jurnal ya. Di sini saya masih merujuk pada peraturan Ristek Dikti nomor 20 tahun 2017. Ada klaster-klasternya, ada jurnal nasional, ada nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi. Yang pertama itu jurnal nasional ya. Klasifikasi jurnal nasional ini adalah jurnal itu diterbitkan, kemudian yang paling penting adalah dia memiliki, kalau subjek hukum manusia itu ya itu punya akte kelahirannya ya. Lah akte kelahirannya apa dalam konteks jurnal ini ya? Akte kelahirannya adalah EISSN ya. Jadi ISSN online-nya itu akte kelahiran dari apa yang disebut sebagai jurnal nasional ya. Kalau kita belajar subjek hukum manusia, mungkin akte kelahiran itu sangat penting untuk bisa diakui sebagai warga negara ibaratnya ya, warga negara mana itu kan. Kemudian selanjutnya ya, jadi nanti Pak Dr. Agung, Bu Dr. Leni dan kawan-kawan di jurnal adab ini nanti bisa mengukur kira-kira nanti di klaster jurnal yang mana ya. Kemudian ada juga jurnal nasional terakreditasi. Ini adalah jurnal nasional yang memiliki EISSN ya, ISSN online ya. Kemudian dia sudah terindeks di Sinta, tentunya setelah di-assess oleh Arjuna ya. Websitenya Arjuna nanti itu singkatan dari akreditasi jurnal nasional ya. Jadi nanti semua jurnal yang akan ingin terindeks Sinta wajib hukumnya submit dulu Bapak Ibu di websitenya Arjuna akreditasi jurnal nasional. Kalau untuk periode November ini sudah tutup ya, tidak bisa lagi untuk untuk minta penilaian ya. Terakhir kemarin tanggal 31 September kalau nggak salah. Jadi kalau jurnal adab ini akan minta penilaian berarti harus tahun depan lagi. Tahun depan mungkin bulan-bulan Januari atau Februari Bapak baru bisa minta penilaian. Kalau November Desember ini sudah ditutup. Syaratnya apa? Untuk dapat terakreditasi tadi tuh
Kalau tadi jurnal nasional biasa itu hanya punya ISSN, ISSN online. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu itu nanti masuk ke websitenya LIPI, ya, LIPI, ya LIPI. Nanti Bapak Ibu mengajukan ada URL untuk mengajukan ISSN online, ya. Di situ ada. Nanti Bapak Ibu melengkapi metadatanya, nama jurnalnya apa, fokus and scope-nya apa, kemudian SK kepengelolaannya harus disiapkan, di-scan, kemudian di PDF-kan untuk nanti disubmit, kemudian cover ya, cover jurnal PSA dulu sudah pernah saya buatkan ya, covernya dan saya tempel di jurnalnya Adab, dan satu terbitan saja ya, itu syaratnya. Jadi Bapak Ibu minimal menerbitkan satu isu saja, satu nomor saya ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dimusyawarahkan dengan pengelolanya masing-masing. Ini jurnal Adab ini 1 tahun akan terbit berapa isu atau berapa nomor. Ya. Jadi nanti volume itu apa, nomor itu apa. Kalau volume itu untuk mengukur tahun. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu di jurnal Adab ini ya akan memulai publikasi pertama itu tahun 2020. Misalnya ya, misalnya itu 1 tahun 2 kali lah ya, 1 tahun 2 kali saja minimal itu. 1 tahun 2 kali terbit, jadi nanti periodenya berarti Juli dan Desember misalnya. Berarti nanti volume 1, nomor 1 itu adalah publikasinya tertulis bulan Juli 2020. Itu volume 1 nomor 1. Volume 1 nomor 2, karena Bapak Ibu di sini menghendaki 1 tahun misalnya terbit 2 kali, berarti nanti volume 1 nomor 2 itu tertulis Desember 2020. Nah, nanti selanjutnya 2021 berarti nanti volume 2 itu 2021. Nanti Juli 2021 itu berarti volume 2 nomor 1, Desember 2021 volume 2 nomor 2. Selanjutnya seperti itu. Jadi nanti 2022 berarti nanti volume 3. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajukan EISSN untuk bisa disebut sebagai jurnal nasional untuk mendapatkan akte kelahiran ya gampangnya, itu wajib minimal punya terbitan 1 nomor saja. Jadi nanti volume 1 nomor 1 aja nggak apa-apa. Ya. Volume 1 nomor 1 misalnya di apa namanya nanti di websitenya nanti di ini apa ya dituliskan aja nanti volume 1 itu mulai tahun 2020 ini ya. Volume 1 nomor 1. Jadi Juli 2020. Syukur-syukur nanti papernya sudah ada lagi untuk Desember 2020 nanti volume 1 nomor 2. Tapi untuk pengajuan EISSN minimal 1 kali terbitan. Ya. Kemudian untuk dapat dinilai atau dinamakan sebagai jurnal nasional terakreditasi itu, maka setelah Bapak Ibu ini punya akte kelahiran yang disebut sebagai ISSN online atau EISSN ya, Bapak Ibu itu harus masih berjuang lagi. Berjuang laginya apa? Berjuang laginya selama 2 tahun ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang terhitung mulai aktif jurnal Adab ini adalah volume 1-nya itu di tahun 2020, berarti Bapak Ibu bisa mengajukan Sinta itu paling tidak Desember 2021. Karena nanti dihitung 2 tahun. Jadi 2 tahun itu Bapak Ibu wajib hukumnya menerbitkan, misalnya Bapak Ibu ini di sini 1 tahun mau 2 kali, ya wajib hukumnya berarti nanti sampai mengajukan ke Arjuna itu berarti ada 4 nomor. Ada 4 nomor ya, baru bisa mengajukan ke Arjuna untuk bisa terindeks Sinta. Apakah itu nanti Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 6. Ya. Jadi seperti itu.
Jadi itu yang dinamakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA ya gampangannya. Jadi minimal itu, jadi untuk mendapatkan ESSN tadi minimal 1 kali terbitan, kemudian Jurnal Nasional Terakreditasi ini berarti Bapak Ibu wajib berjuang dulu 2020, 2021, Desember 2021 atau Januari 2022 besok baru bisa mengajukan ke Arjuna. Ya. Kemudian jurnal internasional, ya ini yang dinilai sebagai jurnal internasional menurut Permenristek-Dikti ini adalah satu, dia minimal kalau tidak salah itu jurnal minimal Sinta 2, kemudian dia sudah terindeks di DOAJ, ya, DOAJ, kemudian indeks Copernicus, kemudian satu lagi ASEAN Citizen Index. Ya, DOAJ-nya itu green tick. Jadi kalau di Justisia ini sudah masuk di klaster jurnal internasional. Dan wajib hukumnya, untuk jurnal internasional itu nanti Bapak Ibu wajib hukumnya itu kalau ingin, misalnya nih besok tahun 2022 Bapak Ibu berhasil di jurnal Sinta 2, ya. Bapak Ibu itu wajib nanti untuk editorial timnya itu, ya, editorial timnya itu wajib memasukkan wajib memasukkan editor-editor yang berasal dari 4 negara berbeda, ya. Misalnya Indonesia 1, ya, 2 Malaysia, 3 misalnya Singapura, 4 misalnya Filipina, ya. Jadi minimal 4 untuk bisa masuk ke DOAJ, ya, DOAJ. Nanti biasanya setelah DOAJ biasanya mengikuti nanti ASEAN Citizen Index dan Copernicus, ya. Nah, kemudian untuk yang dinamakan sebagai jurnal internasional bereputasi, ya, ini setelah Bapak Ibu berhasil di DOAJ, ya, Copernicus, ya, Bapak Ibu itu baru nanti bertarung di Scopus. Ya, ini Justisia di sini nih, tapi masih belum di accepted ya, masih ada revisi dari reviewer Scopus. Jadi Bapak Ibu baru bertarung di internasional bereputasi. Di UNS itu masih hanya berkacamata di Scopus, meskipun sebetulnya lembaga pengindeks internasional yang besar itu ada 3 ya. Yang pertama Scopus, kedua Web of Science, yang ketiga itu Thomson Reuters ya. Tetapi UNS masih berkiblat pada Scopus ya. Pak Agung Setiawan ini sebetulnya bisa nanti misalnya tahun 2020 ini ngajukan guru besar ya, misalnya Scopusnya masih kurang, sebetulnya Web of Science itu sebetulnya oke juga karena dia merupakan lembaga pengindeks internasional ya. Tapi mungkin sebagian besar tim PAK, reviewer, guru besar Pak Agung ini masih hanya berkiblat pada Scopus. Sebetulnya ada 3 pengindeks besar kalau mau kita kaji lagi. Web of Science, Thomson, dan Scopus. Kemudian ini baru ya, jadi ada 4 klaster jurnal menurut peraturan Ristek Dikti nomor 20 tahun 2017, mohon maaf. Kemudian, jadi nih tadi PSA ini punya tantangan yang lumayan besar dan peluangnya juga besar juga. Karena tadi isunya dan nama ASEAN-nya itu menjadi daya tarik sendiri oleh reviewer ya. Jadi Scopus itu kayak semacam jadi ya mut-mutan reviewer juga. Jadi misalnya dia paper-papernya dalam tanda petik menurut Pak Agung ini biasa-biasa saja papernya, tetapi nama ASEAN itu kemudian isu-isu sosialnya di Indonesia ya, isu-isu gendernya di Indonesia ya, itu menarik ya, meskipun papernya hanya biasa saja, paper-paper setingkat S1 misalnya, tetapi reviewer itu tertarik dengan karena masih sedikit ruang lingkup isu-isu ASEAN di Scopus, mungkin bisa peluang besar diterima ya. Kemudian ini ada beberapa kebijakan Ristek Dikti, sekarang ada hanya 1 lembaga akreditasi ya. Kalau dulu zaman masih cetak itu kan
akreditasi cetak ada ini ya, ada 2 lembaga akreditasi, yang pertama dari Kemendikbud ya, yang kedua dari LIPI. Jadi dulu ada 2 lembaga ada 2 lembaga akreditasi. Yang pertama Kemdikbud, yang kedua LIPI ya. Tetapi sekarang disatukan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu di Arjunanya itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu besok sudah berhasil akreditasi ya, maka Bapak Ibu itu masa akreditasinya 5 tahun ya, 5 tahun. Nanti kalau Bapak Ibu sebelum 5 tahun misalnya ya, sebelum 5 tahun Bapak Ibu ingin menaikkan peringkat itu bisa ya, menaikkan peringkat. Kemudian periode akreditasi lebih dari 2, kemudian pengukuran ini apa namanya? Langsung aja ya biar tidak terlalu lama. Oke, ini masih data lama ya. Yang terdaftar ISSN di Indonesia sekitar 51 ribuan ya. Kemudian yang apa namanya? E-jurnalnya. Jadi ISSN itu ada ISSN cetak, ada ISSN online ya. Kalau PSA itu monggo saja, tetapi yang sekarang diakui akreditasinya adalah akreditasi elektronik ya, online lewat Arjuna. Akreditasi cetak sekarang sudah tidak ada lagi ya. Sejak tahun 2014 itu. Kemudian e-jurnal yang punya ISSN ini masih data lama ya, sekitar 27 ribuan, yang sudah masuk Sinta sekitar 530 ini data lama, yang Scopus ini 36, mungkin sekarang sudah bertambah. Oke, Indonesia Justisia kalau jurnal yang saya kelola sudah di tahap ini ya, di ASEAN Citation Index, cuman masih harus banyak perbaikan untuk Scopus. Oke, namanya Open Journal System ya. Jadi di sini menggunakan sistem ini ya, elektronik. Jadi semua submit, review dan publish-nya itu terekam atau terrecord di websitenya jurnal Adab itu. Jadi tidak bisa ditipu lagi asesor-asesor sekarang ya. Kalau dulu ketika jurnal cetak itu ya, ini informasi teman-teman ya, dulu ketika jurnal cetak itu ketika mau akreditasi saja dicetak ya, kemudian 1 minggu 2 minggu dimasukkan ke dalam gudang gitu kan. Setelah 2 minggu di dalam gudang, asesornya datang ke kampus ya, baru dikeluarkan gudang sudah bau gudang. Ini jadi baunya udah kayak bau buku-buku lama, baru nanti dinilai oleh asesor, oh ternyata ini lengkap semua, terakreditasi berhasil ya. Tetapi sekarang tidak. Di sistemnya OJS itu semua terekod ya. Jadi kapan mulai disubmit, kapan mulai di-review, kemudian kapan mulai di-publish, itu semua terekod. Jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Semua akan terekam di websitenya Jurnal Adab. Oleh karena itu nanti yang paling penting perannya adalah nanti jurnal manager ini yang akan dipegang oleh jadi Pak Agung itu, Bu Dr. Leni, Bu Dr. Aulia ini wajib hukumnya punya username dan passwordnya jurnal manager. Tadi jurnal Adab, passwordnya saya nggak lupa tadi, ada passwordnya juga. Itu wajib hukumnya karena nanti Bapak Ibu itu bisa berperan di 3 orang ini. Bisa peran jadi editor, jadi reviewer, dan jadi penulisnya. Karena kadang-kadang penulis itu, reviewer itu kelamaan, dia cuma email aja lewat Gmail hasil reviewnya, kemudian tetapi dia tidak bisa untuk mengupload di websitenya Jurnal Adab, maka yang berperan di sini adalah jurnal manajernya, yaitu Pak Agung, Bu Dr. Leni atau Bu Dr. Aulia. Nanti bisa berperan di reviewer atau jadi penulis. Oke, tadi syaratnya adalah untuk pengajuan Arjuna, ya, akreditasi jurnal nasional, tadi wajib hukumnya wajib punya EISSN ya, sebagai akta kelahirannya ya. Punya EISSN, kemudian fokus and scope-nya harus jelas, ruang lingkup jurnalnya harus jelas. Di sini jurnal PSA sudah jelas, dia akan menerima paper-paper ilmu sosial yang isunya terkait dengan ASEAN ya.
Kemudian wajib punya etika publikasi, kemudian terbitan sifatnya ilmiah, maksudnya ada proses reviewnya, kemudian minimal 2 tahun berturutan. Jadi Bapak Ibu pengelola di jurnal PSA ini baru bisa mengajukan akreditasi mungkin akhir 2021 ya. Nanti dinilai aja nanti Bapak Ibu mulai aktif di tahun 2020 misalnya. Kemudian 1 tahun minimal 2 nomor ya. Jadi Bapak Ibu itu untuk dapat masuk Arjuna minimal 1 tahun itu 2 nomor. Ya, jadi volume 1 nomor 1, volume 2 nomor 2. Kemudian 1 nomor atau 1 isu itu minimal 5 artikel ya. Tapi kalau bisa lebih ya. Karena apa? Nanti jumlah halaman per volume itu dihitung. Semakin banyak jumlah halamannya, semakin tinggi nilainya nanti. Ya, jadi nanti satu nomor itu minimal 5 artikel, ya kalau bisa di atas 5 ya, agar nilainya lebih baik. Kemudian nanti baru bisa mengindeks ya, indeks di Sinta. Kemudian kalau sudah terindeks di Sinta, biasanya otomatis nanti akan terrecord di big datanya Garuda ya. Garuda ini juga punya dikti juga untuk kayak big data paper-papernya yang sudah masuk Sinta ya. Oke. Jadi pada prinsipnya di jurnal PSA URL-nya sudah apa ya namanya? Tadi saya cek sudah mendekati lengkap, cuman ada beberapa yang perlu ditambahkan ya. Oke. Jadi wajib nanti saya buka saja ya, jurnalnya PSA sebentar. Monggo. Ya. Adap pakai B atau P Pak ya? Oh ini jurnal ini. Oke, ini sudah oke semua sebetulnya. URL-nya sudah siap semua ya. Ada home, kemarin kita dulu di 11 Mei itu kita sepakati ya akan menerima paper-paper terkait dengan political isu-isu sosial lah ya, isu-isu sosial politik tentang ASEAN. Kemudian di sini kita cek about-nya. Nah, di sini wajib nanti. Ini slide saya sudah berubah jadi ini ya, udah berubah jadi websitenya Jurnal Adab ya, atau belum? Atau Pas masih? masih majalah kedokteran gigi itu. Oh, sekedap Pak, sekedap. Stop share. Oke, udah berubah ya? Oke, ya. Ini saya cek di Jurnal Adab. Ini dulu kita Pak Agung di bulan Mei dulu buat seperti ini ya. Fokus and scope-nya juga apa sih jurnal adab itu? Journal of Asian Dynamics and Beyond is an international, interdisciplinary and open access social science journal. Jadi dia merupakan jurnal social science, kemudian yang akan menerima topik-topik yang variasi ya, yang bervariasi terkait dengan isu-isu ASEAN. Jadi isunya hanya di ASEAN-nya saja. Kemudian dulu kayaknya juga pernah kita sudah buat Pak Agung. Di sini editorial timnya. Ada. Oke, ini editor in chief-nya sudah ada. Nanti paling tinggal Bu Dr. Leni masuk, Bu Dr. Aulia masuk di managing editor ya. Nah, section editor ini sudah kita tulis dulu ya. Ada Pak Dr. Najib ya. Ada Bu Dr. Emi ini ya. Ini sebelah-sebelahan terus ini Bu Dr. Emi sama Pak Dr. Najib ini ya. Kemudian Bu Sri gitu kan, dan Pak Lukman. Nanti silakan kalau bisa nanti ada beberapa section editor itu dari luar Indonesia kalau bisa Pak. Yang mana yang section editor? Section editor aja.
Ya, section editor aja. Jadi ini masuk dalam editorial team. Jadi nanti Bapak kalau buat SK, surat keputusan kepengelolaan jurnal, nanti Bapak ini berinduk di sini. Jadi editor in chief-nya siapa, managing editornya Bu Dr. Leni, Bu Dr. Aulia, Bu Lika ini lagi sekolah, Pak Septianto sekolah itu. Sekolah ya, berarti ganti ya. Nanti Ya. di SK-nya ditulis ini, termasuk section editornya ditulis. Nanti Berapa tuh ya, banyak yang sekolah itu yang section editor. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau yang penting nanti itu untuk syarat formalitas saja untuk pengajuan EISSN gitu. Kalau section editor kan ini dalam tanda petik ini ya, ini sebetulnya perannya agak sedikit sebetulnya. Jadi prinsipnya gini, section editor ini membantu managing editor. Jadi misalnya Pak Agung ini kajian di Fakultas FISIP itu misalnya ilmu apa Pak? Komunikasi atau politik ya? Ilmu politik. Ya, ilmu politik juga masih dibagi macam-macam ya Pak. Ada komunikasi politik dan sebagainya. Nah, misalnya Pak Agung ini spesifik di bidang ilmunya komunikasi politik misalnya. Ternyata ada paper masuk terkait dengan isu gender misalnya. Isu gender apa namanya di Indonesia atau isu gender di Filipina atau di Malaysia, ASEAN lah ya. Ternyata Pak Agung kan belum menguasai isu-isu gender. Nah, managing editor ini Dr. Leni sama Dr. Aulia juga ilmunya mungkin sosiologi gitu kan, kemudian ilmunya apa namanya komunikasi gitu kan. Tambah bingung gitu kan. Wah, aku ini suruh mereview isu-isu gender gitu kan. Nah, nanti baru diberikan kepada section editor. Nah, nanti section editornya kira-kira ada Dr. Najib, ada Dr. Emi, ini kira-kira yang paham isu gender itu siapa sih gitu loh. Itu sebetulnya perannya itu sih. Jadi tapi di sini editorial team itu punya keputusan yang sangat penting. Jadi nanti terutama editor in chief ya. Jadi 3 orang ini, Pak Agung, Bu Leni, Bu Aulia ini nanti punya atau memegang keputusan penting. Misalnya nanti setelah dicek oleh editorial team ya. Jadi kalau Bapak mau apa namanya? Ini rencana bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Nanti Pak adab ini, Pak. Bahasa Inggris, Mas. Oh, bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris biasanya nanti turnitinya kecil-kecil, Pak. Jadi nanti misalnya paper yang dimasukkan, nanti Bapak itu perlu menturnitinkan atau nanti carilah paling nggak di mesin Google itu kira-kira ini tulisan pernah diterbitin nggak itu, jangan sampai double publikasi, itu kan. Setelah masuk ini papernya update nggak ya itu kan, ini tergantung editorial timnya itu kan, papernya update nggak ya atau cuman nulis asal-asalan, ini tergantung editorial timnya sebelum masuk ke mitra bestari atau reviewer ya. Setelah menurut editorial team, apakah Pak Agung, Bu Dr. Leni, Dr. Aulia ini apa namanya paper ini oke lah, gitu kan, dari segi similarity-nya aman, gitu, kemudian dari segi substansinya aman, gitu kan, tidak apa namanya tidak berbau sara dan sebagainya, gitu kan, baru nanti Bapak lempar ke reviewer, mitra bestari, itu dia. Jadi itu perannya editorial team ya. Jadi nanti Bapak nanti buat SK ditandatangani Dr. Agung untuk masukkan ke ISSN di LIPI itu untuk mendapatkan ISSN online ya seperti itu. Kemudian selanjutnya oke, ini coba saya cek dulu. Section policy-nya. Oke, udah diisi kok Pak ini Pak. Kemudian nanti paling Bapak nanti ini nanti siapa nih pasukannya yang jadi admin ya. Nanti ini masih Mbak Ratna sama Mbak Nadisa. Oke, nanti paling Mbak Ratna, Mbak Nadisa ini nambahin ini aja, nambahin URL ya, nambahin URL. Nanti misalnya tentang plagiarism policy. Ya, ini penting. Jadi jurnal ini tidak menerima paper-paper yang jadi yang plagiarismenya di atas 30% ini wajib ditolak ya. Karena nanti Arjuna itu agak rigid terkait dengan plagiasi ya. Itu mereka akan cek lagi tuh nanti di mesin Google. Karena pernah dulu
ada jurnal hukum itu ada double publikasi. Jadi dia mempublikasikan, tetapi 3 jurnal itu mempublikasi satu paper itu kan itu kan ngeri kan. Jadi satu paper diterbitkan oleh 3 jurnal. Jadi itu kena semua itu. Jadi di degradasi itu dari Sinta 2 ke Sinta berapa itu kalau nggak salah. Tapi dari Universitas di Jakarta. Ya. Jadi nanti kalau terkait dengan materinya nanti adminnya, pasukannya Pak Agung ini silakan copy paste aja punya Justisia ya. Nanti tinggal kata atau istilah Justisia itu diganti Journal Adab atau Journal of Asian Dynamics and Beyond ini. Tinggal diganti itu aja. Nanti materi-materinya bisa copy paste. Tapi prinsipnya ini udah terisi semua, tinggal nanti etika publikasi juga silakan di copy paste dari Justisia tentang copyright notice-nya dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Kemudian oke. Saya cek di sini. Oke, ini sebentar. Oke, ini dia Pak Agung, Pak Dr. Agung, Dr. Aulia, Dr. Leni. Ini dulu saya buat editornya ada 3 orang. Ada sebentar. Sebentar ya Pak ya, ada telepon Pak, sebentar Pak. Monggo. Santai mawon Mas. Oke, editornya sekedap. Oke, ini dia kalau saya masuk jadi admin, jurnal manager ya. Ini kan misalnya saya logout dulu. Ya. Ini kan saya logout, ini kemudian saya masukkan username dan passwordnya admin_ada, passwordnya bla 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 bla, kemudian login. Kemudian ini saya masuk sebagai jurnal manager, admin adab. Ini jurnal manajernya admin adab ya. Kemudian kalau ingin mau cek editornya siapa aja, scroll ke bawah ada rules ya. Ini cek editor ya. Cek editor. Nah, ini ada 3 orang nih dulu. Ada Pak Agung, ada Pak Setianto, ada Bu Liha, Mbak Liha ya, ada 3 orang. Nah, nanti ini admin itu bisa berperan jadi 3 orang ini ya, bisa berperan jadi Pak Agung, Pak Setianto atau di sini Bu Leni atau Bu Aulia. Ini admin bisa berperan jadi 3 orang. Kalau Bu Aulia, Bu Leni ini sibuk misalnya lagi ngajar dan sebagainya, maka pasukan-pasukannya siap untuk login S ya. Jadi nanti bisa login S Bu Leni, login S Bu Aulia, atau login S sebagai Pak Agung ya. Ini juga bisa nanti admin adab ya atau jurnal manajernya juga bisa berperan ya, menjadi reviewer ya, bisa berperan jadi reviewer. Misalnya reviewernya udah sepuh-sepuh ya, mau buka laptop aja susahnya minta ampun gitu kan, mau pokoknya biasanya yang sudah sepuh itu agak kesulitan. Nah, nanti admin itu bisa nanti, ya udah Pak, sekarang emailkan saja ke saya, nanti saya akan upload hasil review Bapak. Nanti baru Mbak Ratna misalnya bisa login S sebagai Pak Jatmiko ya. Ini Pak Najib harusnya jadi ini section editor, atau Pak Fahru atau Bu Devi ini login S bisa. Jadi nanti dia bisa berperan sebagai reviewernya ya. Atau nanti penulisnya agak kesulitan ya. Mbak ini gimana ya, kok jurnal PSA servernya down gitu kan, saya nggak bisa masuk gitu kan.
atau laptop saya rusak, ini ya saya kirim lewat email saja misalnya. Maka jurnal manager itu bisa berperan jadi authors, jadi penulis. Baik Bu, silakan email ke saya atau WA ke saya papernya. Nanti saya akan uploadkan. Nah, nanti jurnal manager bisa login as sebagai siapa penulisnya, misalnya seperti itu. Itu dia peran pentingnya dari jurnal manager, ya. Oke, saya stop dulu. Oke. Oke, jadi yang paling penting nanti URL-nya bisa dilengkapi. Nanti Bu Ratna bisa contoh di Justisia URL-nya, ya. Apa saja yang perlu dilengkapinya. Kemudian, oke, ini dia editorial timnya tadi sudah ada. Tinggal paling nanti biar lebih keren lah ya, karena nanti di sini kan Bapak Ibu dosen sudah pernah publikasi di Sinta ya. Kalau sudah pernah publikasi di jurnal-jurnal terindeks Sinta, pasti akan punya Sinta ID. Nanti bisa dicantumkan nanti, misalnya Bu Dr. Leni nanti Sinta ID-nya apa, atau sudah punya publikasi di Scopus, Scopus ID-nya apa, nanti dituliskan aja. Banyak itu ini. Ya, Bu Dr. Leni tulis aja Scopus ID-nya, karena nanti ketika Bapak Ibu itu mau akreditasi di Arjuna, nanti akan melihat nanti pertama akan melihat sitasi dari para editor in chief, sitasi managing editornya itu baik atau tidak. Semakin tinggi, biasanya mereka akan mengacu di ada tiga kalau salah, ada Google Scholar, ada di Sinta atau di Scopus kalau sudah punya Scopus. Jadi nanti akan dicek sitasinya. Kalau misalnya Pak Agung Google Scholar-nya sitasinya di atas 25 misalnya, itu udah tinggi banget itu, udah dongkrak banget untuk menambahkan nilai untuk dapat Sinta 3 atau Sinta 2 ya gitu. Jadi nanti kan nilainya akumulasi. Nanti Bu Dr. Leni dicek punya Scopus misalnya, dicek nanti ID Scopusnya sitasinya juga tinggi misalnya. Maka nanti akan membantu untuk menambah nilai atau menambah poin untuk di Arjunanya itu ya. Jadi nanti ketika diklik namanya akan masuk ke jendela baru ya, apakah itu di Google Scholar-nya atau di Sinta atau di Scopus-nya, nanti tergantung monggo mau dikasih ID, ada ID apa. Oke, ini wajib nanti setiap paper itu ya wajib mengupload hasil kerja reviewer ada di OJS ya. Jadi semua itu wajib hukumnya satu paper. Kalau misalnya gini, jadi nanti kan ini insya Allah tahun 2021 akhir atau 2022 awal, ini kan jurnal adab akan masuk submit di Arjuna misalnya. Ya. Jadi ketika submit di Arjuna, sudah mengisi metadatanya, nama jurnalnya apa, ISSN online-nya apa, ya, alamatnya di mana, publisher-nya siapa, editor in chief-nya siapa, gitu kan. Maka nanti akan punya satu akun jurnal adab di websitenya Arjuna, di rumahnya Arjuna itu. Nah, Bapak Ibu sebelum mengajukan pengajuan akreditasi itu bisa namanya evaluasi diri nanti. Nah, nanti ada link khusus di dalam akunnya Arjunanya jurnalnya adab, klik evaluasi diri. Nah, nanti di evaluasi diri itu nanti Bapak Ibu bisa ya ngecek-ngecek lah kira-kira ukuran jurnalku ini nanti poinnya berapa ya, dari segi nama, kemudian dari sitasi editor in chief-nya, kemudian dari paper-paper yang masuk ini ilmiah atau tidak, daftar pustakanya gimana, konsistensi penulisannya gimana, nanti Bapak Ibu bisa mengisi angka-angka di situ ya. Nanti evaluasi diri kalau di atas 70 nilainya, maka nanti akan ada 2 asesor ya. Ada asesor manajemen, ada asesor substansi. Itu kalau evaluasi diri Bapak Ibu yang isi di Arjunanya itu di atas 70. Itu akan ada 2 asesor yang masuk. Asesor manajemen, bagaimana dia akan menilai manajemen si jurnal adabnya itu. Yang kedua adalah asesor substansi. Dia akan fokus pada
substansi artikel-artikel yang masuk itu. Dari segi judulnya, ini konsisten nggak? Katanya Times New Roman, ternyata di nomor berikutnya bukan Times New Roman, misalnya pakai Arial, ukurannya ini biasanya 12, ternyata di nomor selanjutnya ukurannya 13 atau 14 dan sebagainya. Konsistensi itu penting. Ya, jadi katanya ini menerima bahasa Inggris misalnya, tetapi di isu selanjutnya kok ada bahasa Indonesia, itu berarti kan tidak konsisten. Nah, nanti si asesor substansi itu akan masuk di situ, gitu ya. Nah, kalau itu evaluasi diri ya, kalau di atas 70 akan ada 2 asesor, tetapi kalau di bawah 70 biasanya kalau pengalaman teman-teman itu hanya asesor manajemen saja, asesor substansi materi tidak masuk di situ. Itu setelah evaluasi diri ya. Jadi nanti kalau masih agak kesulitan, karena ini kan sebetulnya paper-papernya kan sebetulnya mungkin saya percaya dan yakin papernya sudah ada semua nih, disimpan sama Bu Dr. Leni, Bu Aulia, dan teman-teman. Cuman belum di-upload ya. Ketika upload ini kan butuh reviewer. Ya. Nah, terus gimana Pak? Ya udah, kalau kayak gitu kan kita ngejar target untuk dapat ISSN itu kan nggak apa-apa. Submit publish aja, submit publish, submit publish. Tapi yang penting adalah konsistensi penulisannya jelas, ya. Jadi daftar pustakanya minimal berapa, buku-bukunya minimal berapa, itu nanti itu tergantung dari para editor yang akan menentukan, ya. Jadi seperti itu. Jadi submit publish aja, ya. Jadi prinsipnya nanti kalau asesor itu ya semakin hari semakin baik, ya. Semakin hari semakin baik. Jadi nanti harapannya ketika terbitan Desember 2021 di masa mendatang, insya Allah ya, itu terbitannya itu sudah sempurna sekali. Sudah sempurna. Jadi minimal kalau Bapak Agung ini mau Sinta 2, itu minimal satu paper itu di-review oleh 2 reviewer, oleh 2 mitra bestari. Wajib ya. Jadi nggak boleh hanya satu. Ya. Jadi minimal 2 reviewer satu artikel. Kemudian, tetapi kalau submit publish aja, ya bisa masuk Sinta. Cuman mungkin nanti ya Sinta 4 atau Sinta 5 atau Sinta 6 nggak apa-apa ya. Jadi masuk Sinta dulu. Kalau menurut saya sih masuk Sinta dulu, nanti baru nanti menaikkan peringkat itu bisa berjalannya waktu gitu kan. Itu dia. Kemudian jadi ini pastikan hasil kerja reviewer ada semua di OJS-nya jurnal Adab di metadatanya. Kemudian wajib ada catatan reviewer ya. Catatan reviewer itu berarti wajib bentuknya soft file. Apakah itu PDF atau bentuknya MS Word. Ya. Kemudian ini dia minimal 2 reviewer ya. Bisa 1 UNS atau bisa 1 luar UNS ya. Kalau kesulitan dua-duanya luar UNS ya satu UNS, 1 luar UNS ya. Ini nggak apa-apa. Yang penting satu paper itu 2 reviewer. Daftar pustaka juga jelas. Jadi tata aturan penulisan daftar pustakanya itu ingin menggunakan tipe apa, tipe Harvard style atau apa style dan sebagainya, monggo saja nanti tergantung Bu Leni, Bu Aulia, dan kawan-kawan di Jurnal Adab. Kemudian ini dia, ini hanya opsi saja. Jadi nanti ada gaya penulisannya seperti apa sih itu kan? Apakah perlu ada judul sirahan misalnya, kemudian ada gambar-gambar seperti ini monggo saja. Ini tergantung dari para editorial timnya. Judul artikelnya minimal hurufnya apa, ukurannya apa. Tapi kalau boleh saya memberikan masukan, kalau judul itu kalau bisa tidak lebih dari 14 kata ya, tidak lebih dari 14 kata kalau bisa ya. Kemudian nanti jenis naskahnya, jadi di submit tanggal berapa, di review tanggal berapa, di publish tanggal berapa. Ya, kalau ini nggak ada pun nggak apa-apa sebetulnya, ini hanya opsi saja, hanya alternatif saja.
Kemudian ini keywords, kata kunci ya. Nanti kata kuncinya ini setiap kata kunci itu ya tidak boleh dipisahkan dengan tanda koma ya, tetapi dipisahkan dengan tanda titik koma ya Bapak Ibu ya. Jadi seringkali nanti editor itu memisahkan kata kunci pertama dengan kata kunci kedua itu biasanya koma, koma, koma. Itu sebetulnya nggak boleh, tetapi wajib dengan titik koma. Karena kalau koma itu nanti ada multi tafsir, apakah ini kalimat atau apa, karena koma gitu kan. Jadi nanti dipisahkan dengan titik koma ya Bapak Ibu. Kemudian sistematika pembapan, ini monggo nanti tergantung para editorial timnya. Abstraknya berapa kata maksimal, itu tergantung editorial timnya. Oke, kemudian pastikan DOI tersedia. Ini dia ya. Nanti Pak Agung kan sudah masuk ini ya, apa namanya, jurnal UNS ya Pak ya, grup WA-nya jurnal UNS kan. Ya, sudah. Nah, nanti nanti ini kan kemarin ada ini apa namanya, jadi biasanya nanti kalau yang sudah terrecord di jurnal UNS itu nanti DOE-nya akan dibayarkan oleh LPPM ya. Jadi nanti Bapak Ibu atau nanti Mbak siapa tuh Mbak Ratna nanti kalau bingung untuk gimana sih Pak cara biar tercatat DOE nanti hubungi saya, itu teknis banget soalnya apa namanya sistem-sistem metadatanya. Jadi nanti yang penting nanti jurnal PSA ini sudah terrecord oleh LPPM sebagai salah satu jurnal di bawah rumah jurnal UNS itu ya. Kemudian nanti kalau sudah terrecord nanti biasa sudah apa ya namanya sudah terdaftar di LPPM biasanya nanti DOE-nya itu gratis ya. Jadi nggak usah bayar. Jadi yang bayar biasanya LPPM gitu ya. Justisia, kemudian apa namanya privat law di Fakultas Hukum juga yang bayar LPPM. Oke, untuk DOI. DOI ini sebetulnya apa namanya ya bisa pakai bisa enggak ya. Ya. Tapi Arjuna itu ada form khusus yang Bapak Ibu itu perlu menuliskan DOI itu di Arjuna. Jadi penting juga. DOI itu nanti biasanya gini, DOI itu untuk jurnal-jurnal yang komersial biasanya. Jadi nanti kalau misalnya mau download artikel, biasanya kan ada tuh jurnal-jurnal Scopus yang agak komersil. Itu kan kita nggak bisa tuh download, maka harus subscribe dulu, harus bayar dulu dan sebagainya. Maka kalau punya DOI, itu biasanya nanti di copy paste aja DOI-nya, nanti bisa ada namanya link khusus untuk mendapatkan paper itu, tetapi tidak lewat jurnal. Jadi nanti jadi kayak sistem apa ya? Jadi DOI ini untuk menerobos biasanya untuk menerobos ini jurnal-jurnal yang agak komersil biasanya seperti itu. Nah, pengalaman saya dan kawan-kawan ya. Ini hanya semacam kode-kode khusus untuk apa namanya? Untuk apa ya? Mengalamatkan satu artikel seperti itu. DOA itu untuk tiap artikelnya, Mas. Tiap artikel, Pak, DOI. Tiap artikel. Tapi nanti untuk penulisan atau untuk pemasakan DOI ini itu cukup satu kali aja kok. Jadi setiap volume itu, setiap nomor itu misalnya beda-beda DOI-nya. Jadi nanti nomor satu yang nuliskan bukan kita DOI-nya. Jadi nanti si siapa Bu Ratna itu paling apa namanya perlu apa ya namanya ya, perlu mengisi data-data di websitenya si jurnal adab, nanti otomatis nanti data yang diberikan oleh LPPM ini kayaknya dikomandani oleh si Prof Irwan kalau nggak salah ya. Jadi nanti Prof Irwan atau Pak Sidik ya atau Pak Bagus yang biasanya ngurusin DOI itu nanti mereka itu akan memberikan satu kode khusus. Ini loh DOI-nya jurnal UNS pakai. Nah, nanti kode itu nanti dipasang di jurnal adab itu gitu loh. Nah, nanti jurnal adab yang akan dengan artificial intelligence-nya itu nanti akan membentuk sebuah apa namanya kode baru lagi, ada tambahan-tambahan lagi. Jadi seperti itu. Jadi yang menyediakan biasanya dari LPPM. Ya nanti bisa tanya Pak Sidik kodenya seperti apa Pak, nanti kodenya itu dimasukkan di jurnal adabnya itu. Tapi ada link khusus di situ. Tapi agak teknis banget Pak, ini nanti aja. Okay. Nanti ini sebetulnya mudah, cuman penjelasannya agak rumit ini karena
agak pakai sistem-sistem. Oke, pastikan statistik akses tertelusur ya. Jadi nanti jadi kunjungannya harus banyak tuh nanti. Jadi nanti caranya gimana? Nanti Pak Agung, Bu Leni, Bu Aulia itu nanti nyuruh mahasiswanya aja setiap kuliah tolong buka websitenya Jurnal Adab. Jadi nanti bisa langsung naik tuh. Semakin tinggi visitornya, semakin tinggi juga nilai yang akan diberikan oleh Arjuna seperti itu. Syukur-syukur ada teman-teman Pak Agung dari luar negeri suruh buka websitenya juga itu semakin baik, tidak hanya di Indonesia. Kemudian Google Scholar-nya, nah ini dia. Nah, nanti dipastikan nanti Jurnal Adab itu punya Gmail, official Gmail ya. Nanti bisa menunjukkan nanti citasinya berapa Jurnal Adab itu. Untuk ukuran citasi amannya adalah 25. Kalau di atas 25, citasinya Jurnal Adab itu poinnya maksimal. Ya, seperti itu. Oke, ini tata cara pengajuannya. Nanti Bapak Ibu bisa mengunggah biodata editor in chief, mitra bestarinya, mengisi form-formnya, mengisi borangnya, dan sebagainya. Tapi itu online semua, Pak. Ini dia, kalau asesor manajemen dia akan menilai Sinta 1 sampai Sinta 6, kemudian asesor substansi hanya untuk khusus yang akan menuju ke Sinta 2 atau Sinta 1. Ya. Jadi batasannya adalah nilai 70 ya. Kalau 70 ke atas itu masuk Sinta 2, kalau 70 ke bawah itu masuk Sinta 3, 4, 5, atau 6. Ini dia bobotnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti bisa evaluasi diri kira-kira nanti di poin yang keberapa ya. Oke. Jadi kalau tadi ini saya berikan contoh misalnya ini penilaian Arjuna, penamaan jurnal ilmiah semakin spesifik, tidak multitafsir namanya itu poin maksimalnya ada jadi 3. Kelembagaan penerbit poin maksimalnya 4 ya. Jadi strateginya adalah nanti Pak Agung kalau bisa nanti jurnal PSA ini kerjasama dengan mitra ya formalitas lah ya. Jadi nanti misalnya Pak Agung punya asosiasi dosen pengajar atau asosiasi pengajar ilmu komunikasi Indonesia itu kan punya nanti asosiasi pengajar itu nanti Bapak Agung buat kayak semacam MOU itu kan ditandatangani. Nah, nanti MOU-nya itu ditempelkan di websitenya Jurnal Adab. Nah, itu nanti tinggi tuh. Poinnya maksimal bisa jadi 4 karena ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan semacam lembaga-lembaga di luar kampus. Tetapi kalau hanya perguruan tinggi saja nilainya mungkin 3 kalau nggak salah ya. Jadi kalau Bapak itu bisa punya mitra-mitra ya. Nah, mitra itu untuk apa fungsinya? Mitra itu bisa untuk sebagai reviewer ya, sebagai mitra bestari itu nggak apa-apa. Ataupun dimasukkan di editorial timnya ya. Formalitas ya Pak ya. Nanti apakah mereka akan betul-betul bekerja atau tidak itu nanti saya serahkan kepada Pak Agung dan kawan-kawan. Itu dia. Tapi secara formalitas MOU-nya 1 lembar aja di scan JPG nanti bisa diupload di websitenya Jurnal Adab, maka nilainya bisa maksimal. Kemudian penyuntikan harus ada berapa MOU Pak? Oh, satu aja cukup. Satu aja. Iya, nanti dijelaskan di bagian home-nya ini, bagian home-nya Jurnal Adab. Oh, Jurnal Adab PSA ini koordinasi dengan satu asosiasi pengajar apa misalnya. Nanti berarti nanti ketika asesor baca di websitenya Arjuna, websitenya PSA, oh iya ini jurnal PSA ternyata tidak hanya di bawah FISIP saja ya, tetapi juga ternyata mereka kerjasama dengan asosiasi-asosiasi lain dalam untuk menilai baik tidaknya sebuah artikel seperti itu. Jadi poinnya maksimal. Itu asosiasi keilmuan bisa, Mas? Sangat bisa sekali, Pak. Gitu. Kalau Fakultas Hukum biasanya kerjasama dengan ini Ikatan Notaris Indonesia itu boleh.
asesasi dosen pengajar hukum pidana, hukum perdata itu boleh. Nanti MOU-nya 1 lembar aja di-scan, nanti cara ngupload-nya nanti kita bisa nanti bisa saling chatting aja nanti itu soalnya teknis. Gitu kan. Tinggal di-upload nanti dimunculkan di websitenya Jurnal Adab seperti itu. Dan juga dituliskan di bagian home-nya itu. Jurnal Adab itu apa sih sebetulnya? Gitu ya. Kemudian penyuntingan manajemen tadi yang saya katakan. Jadi satu artikel itu minimal di-review oleh 2 reviewer ya, Bapak Ibu ya. Kemudian substansi artikel, ini dia nilainya 39 ya. Ini dari bobot tulisannya itu apa sih ya? Apakah hanya deskripsi saja atau ada riset yang sangat mendalam gitu kan? Ini nanti asesor substansi nih yang akan menilai ya. Jadi apakah hanya copy paste aja itu kan? Ini nanti asesor substansi akan menilai tentang substansi artikel. Kemudian gaya penulisan, ini konsistensi penulisan, konsisten nggak nanti jurnal adab dalam membuat format penulisannya, seperti itu. Penampilan, keberkalaan ini tentang kedisiplinan ya, kedisiplinan penerbitan. Kemudian pertanyaannya adalah, Pak Kuku gimana nih Pak? Cuman baru 2 artikel saja yang sudah siap misalnya. Misalnya ini Desember 2020 ya kan Bapak kan mau upload nih. Tapi dari sekian 6 paper yang sudah sempurna untuk direview hanya 2 saja. Nah, untuk menilai apakah disiplin atau tidak, maka upload saja 2 paper itu. Nanti yang 4 paper sisanya menyusul, misalnya terpaksanya bulan Januari lah, itu kan nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas nanti ketika terbitan di websitenya, tercatat tanggal 30 Desember atau tanggal 31 Desember 2020 meskipun hanya 2 paper. Tetapi paling tidak di situ asesor bisa menilai, oh ada itikat baik nih dari para editornya untuk disiplin. Paham ya? Jadi ini tidak hanya dialami oleh Pak Agung dan kawan-kawan dari Justisia juga gitu. Kadang Justisia ada 10 artikel misalnya yang sudah siap betul-betul siap untuk diterbitkan baru 5 atau 3. Ya udah terbitkan dulu aja 3 atau 5, nanti sisanya agak menyusul-nyusul gitu di belakang hari. Biasanya seperti itu. Tapi di situ akan terekam di tanggal sekian, bulan sekian terpublish seperti itu. Itu ya Pak Agung ya. Kemudian penyebar luasan, ini dia. Tadi bisa dilihat dari state counter-nya. Ya, semakin tinggi visitornya semakin baik. Seperti itu. Ini dia. Jadi kalau strategi saya, ini Bapak perkuat di substansi artikel dan gaya penulisan. Ini poinnya 51. Ya, jadi kalau substansi artikelnya oke, gaya penulisannya oke, misalnya kelembagaan penerbit misalnya hanya FISIP saja nggak apa-apa, penyuntingan manajemen pengelolaan terbitan ya masih nggak disiplin banget lah ya, maksudnya ya hanya submit publish misalnya gitu kan, atau hanya di review sekali aja itu kan nggak apa-apa, tapi dimaksimalkan di substansi artikel atau gaya penulisan. Poinnya 51. Ketika poinnya 51 itu masuk Sinta 4 ya Bapak Ibu ya, Sinta 4 jadi tengah-tengah ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, yaitu kan Pak Agung dan kawan-kawan berjuang dengan keras gitu kan, berjuang dengan sekuat tenaga, nanti disempurnakan nih unsur-unsur yang lain sehingga bisa masuk Sinta 2. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini dia status dan peringkat akreditasinya. Nanti kalau nilainya 30 sampai 40 itu nilainya 6. Sintanya Sinta 6 ya. Kalau nilainya 40 sampai 50 Sinta 5, 50 sampai 60 Sinta 4, kemudian nilai 60 sampai 70 nilai 3. Kalau di atas 70 nanti Sinta 2, Sinta 1 di atas 85. Ini ya. Ini macam-macam. Ini saya ambil contoh saja, evaluasi diri ya. Jadi nanti misalnya nanti Bapak Ibu kan suruh ngisi tuh evaluasi diri di Arjuna sebelum pengajuan akreditasi. Jadi misalnya
ini besok dapat ISSN online, misalnya Desember ini sudah dapat ISSN online, di ini aja buat akunnya saja di Arjuna, nggak apa-apa. Meskipun nanti pengajuannya 2 tahun kemudian, ya. Yang penting sudah punya akun, nanti Bapak Ibu bisa evaluasi mandiri lah di situ. Kemudian misalnya semakin spesifik, mencerminkan super spesialisasi gitu kan, nilainya bisa 3 gitu kan. Kalau cuman Justisia ini dulu nilainya 1 karena Justisia agak membingungkan memang istilah ini ya. Tetapi kemudian saya Pak Najib dan saya akali dengan di bawahnya ada Justisia Jurnal Hukum. Jadi oh ini ternyata menerima artikel-artikel yang dari ilmu hukum. Kemudian ini dia kelembagaan penerbitnya. Nanti Bapak evaluasi diri itu di situ. Apakah organisasi profesi ilmiah ini misalnya asosiasi peneliti biologi, asosiasi peneliti hukum misalnya, asosiasi peneliti ilmu politik misalnya. Ini nilainya 4. Tapi kalau ada perguruan tinggi dan kerjasama dengan organisasi profesi ilmiah nilainya 3. Tapi kalau hanya FISIP saja, ini nilainya 2. Justisia dulu nilainya 2, karena hanya Fakultas Hukum UNS. Ini dia pelibatan mitra bestarinya, mutu penyuntingannya, nanti Bapak Ibu bisa mengukur kira-kira jurnal adab itu di bagian yang mana sih gitu. Kemudian kualifikasi dewan penyuntingnya, ya ini maksudnya adalah editorial timnya. Dia sudah punya lebih dari 50% penyunting pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional, misalnya sudah punya Scopus. Oleh karena itu penting kiranya Scopus ID-nya dituliskan di tadi tuh di tampilan websitenya. Dr. Ignatius Agung Setiawan. Nanti Scopus ID-nya sekian sekian sekian, Sinta ID-nya sekian sekian sekian. Gitu ya Pak ya. Bu Dr. Leni nanti Scopus ID-nya ditulis. Jadi ini menandakan Bapak Ibu sudah pernah menulis di jurnal ilmiah internasional. Seperti itu. Kemudian petunjuk penulisan, lengkap nggak? Ada template-nya jelas nggak? Dan sebagainya. Mutu penyuntingan, gaya formatnya, konsisten. Nah ini dia, ini paling Bapak Ibu butuh pasukan mahasiswa ini di sini yang jago-jago ngedit ini. Jadi harus konsisten ya. Times New Roman semua. Ukurannya 12, ya ukurannya 12 semua. Seperti itu ya. Kemudian ini banyak sekali ya, sitasi misalnya. Ini kalau di atas 25 poinnya akan 5. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengukur jurnal adab ini kira-kira seperti apa ya. Nanti itu citasi per artikel atau gimana, Pak sitasi Ugo? jurnal, Pak, jurnal. Jadi nanti ketika diklik, jadi contohnya gini, Pak. Sebentar ya. Misalnya saya buka Justisia misalnya. Ini dia. Jadi nanti ini sudah berubah ya, jadi website Justisia ya. Belum. Belum, Pak? Belum. Oh, sekedap. Oh iya, belum. Saya belum share screen ya. Oke. Ini dia. Sudah ya berubah ya? Ya, oke. Nah, ini kan saya buka website Justisia. Nah, nanti citasinya bisa dilihat dari bukan di sini ya, ini hanya terindeksnya di ASEAN Citation Index Dewa Jacinta 2. Nah, ini dia. Nanti saya kemarin bukan ngajar, memberikan pelatihan di jurnalnya Impresi kalau nggak salah, punya Mbak Lika ya. Itu saya buatkan Google Scholar itu. Ya nanti ya, kita cek di Google Scholar-nya. Kita klik Google Scholar-nya Justisia. Nanti citasinya berapa sih Justisia? Itu kan 618. Jadi apa namanya? Ini karena apa Pak? Ini karena jurnal udah lama banget Pak. Ya dari saya masih SMP nih kayaknya udah ada Justisia. Jadi citasinya tinggi gitu kan. Itu dia. Jadi kalau di atas 25 nanti poinnya maksimal seperti itu. Jadi itu citasi jurnal ya, bukan citasi artikel. Oh iya, iya. Ya, oke.
Oke, sekedar mana tadi? Ini dia. Jadi itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau ingin menaikkan citasi bisa nanti meminta mahasiswanya ketika nulis skripsi misalnya. Tolong citasi ya paper-paper jurnal PSA itu agak dipaksa gitu kan. Ketika nanti mahasiswanya itu publikasi di jurnal lain misalnya, itu nanti kan akan dongkrak citasinya PSA itu. Seperti itu. Jadi ketika nulis-nulis skripsi, nulis artikel ilmiah atau penelitian Pak Agung ingin publikasi di Scopus, nanti strateginya citasi aja paper-paper yang sudah pernah publish di PSA itu. Gitu, Pak. Oke. Nanti nisbah sumber acuan gitu ya. Ini 80% primer berbanding sumber lainnya. Maksudnya adalah kalau bisa nanti daftar pustakanya yang paling penting, paling tinggi itu yang adalah jurnal, baru buku gitu, Pak. Jadi yang primer itu misalnya jurnal-jurnal penelitian, ya jurnal apa saja, apakah yang terindeks Sinta atau yang belum terindeks Sinta, nanti dia diposisikan di daftar pustakanya itu di bagian paling atas ya. Baru nanti buku, setelah buku website dan sebagainya gitu. Oke, mungkin sementara ini Pak, ini kemarin beberapa bulan lalu saya nganu impresi. Oke, sementara itu silakan apabila ada tanggapan dari para teman-teman di sini dari pengelola, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Kuku. Mungkin ada pertanyaan untuk kan tahap pertama itu untuk akte lahir ya. Akte lahir itu kan harus terbit ISSN. Nah, cara untuk ke sana itu gimana? Apa pokoknya publish sembarang artikel dulu atau gimana? Oke, saya buka dulu ISSN LIPI. Oke, kalau saya jadi Pak Agung, saya publish sembarang artikel dulu, Pak. Jadi yang penting untuk persyaratan Begitu ya. mengajukan ISSN LIPI ya. Jadi artikel-artikel yang dari para pengelola ini juga nggak apa-apa. Artikelnya Pak Agung, artikelnya Bu Dr. Aulia, Dr. Leni, Bu Ratna. Ini nanti dipublish aja gitu kan. Atau teman Mahasiswa boleh nggak? sangat boleh sekali, Pak. Itu sangat membantu nanti. Gitu. Itu nggak apa-apa, nanti artikel-artikel mahasiswa dipublish aja di jurnalnya PSA, submit publish aja dulu nggak apa-apa. Submit publish, yang penting jadi gimana Pak? Tanpa reviewer dulu? Iya, nggak apa-apa. Tanpa direview dulu? Iya, kan udah telat Pak. Ini kan udah Desember 2020 gitu Iya kan. memang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Baru nanti ketika Bapak akan misalnya Juli 2021, Desember 2021 baru Bapak udah mulai serius tuh nanti. Nanti satu artikel wajib hukumnya 2 reviewer misalnya. Kalau perlu dikasih 4 reviewer, tolak semua itu. Itu 10 reviewer nggak monggo saja itu kan. Itu nanti asesornya geleng-geleng itu. Ini editor in chief-nya galak banget berarti kan gitu kan. Gitu loh. Jadi tapi Nah, silakan. Ini kan sudah tahun 2020 sudah mau berakhir. Ya. Berarti kalau tadi mengacu pada volume itu kan berarti tahun 2020 itu harus ada dua nomor ya, 2 isu ya. Dua nomor yang diakukan untuk Juli dan Desember. Betul. Kan begitu. Ya. Nah, berarti itu kalau kita main minimal, berarti untuk tahun 2020 ini harus ada 10 artikel kan? 5 yang untuk yang di Juli dan 5 yang untuk yang di sekarang ini. Ya, yang betul. Desember gitu ya. Kalau bisa 12, Pak. Kalau bisa 12. 6 aja, Pak. Jangan batas minimal. Kalau bisa satu isu itu 6 saja. Gitu. Nah, 12 itu tanpa reviewer semua nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah.
Jadi sehingga nanti mungkin Januarinya baru terbit ISSN. iya betul. Paling kalau ISSN itu cuma 2 minggu kok Pak prosesnya. Jadi nanti Bapak terbitkan dulu saja yang Juli 2020, terbitkan 6 artikel, itu volume 1 nomor 1 Juli 2020 terbitkan. Setelah terbit, nanti Bapak ajukan ke ini di tampilan saya. Nanti Bapak ajukan Ya. ke ISSN online, nanti Bapak nama terbitannya jurnal apa, misalnya kan PSA, sinopsisnya jurnal ini nanti copy paste aja dari websitenya PSA, institusi pengelolanya, FISIP, situs terbitannya tinggal di copy paste aja. Ini tinggal di copy paste, tuh kan. Nanti masukkan sini, gitu kan. Nanti penanggung jawabnya Bapak Agung, alamat institusinya di mana, emailnya apa, telepon HP-nya berapa, penerbitnya, ini FISIP, situs FISIP-nya di copy paste di sini. Nah, nanti frekuensi terbitannya 2 kali, itu kan dalam 1 tahun. Jadi frekuensi 2 tahunan. Jadi 2 kali dalam 1 tahun. Edisi mulai berlaku misalnya Juli 2020 gitu kan. Nah, nanti di sini pilih media terbitannya online. Jangan lupa ya Pak, online ya. Ini kan ada cetak online, CD, DVD. Nanti Bapak online. Kategori keilmuan. Nah, nanti cari kira-kira kategori keilmuannya yang mana nih. Itu kan apa namanya, kalau ini berarti nanti apa tuh? Sosial ya. Kata kuncinya nanti lihat di sini, gitu kan. Nah, nanti 447306 ditulis di sini. Gitu Pak. Nanti saya menyetujui, simpan, klik. Setelah disimpan, klik, nanti akan ada email verifikasi di emailnya Jurnal PSA. Nanti Bapak setelah itu verifikasi ulang, Bapak punya akun di ISSN online ini untuk mengupload kayak SK tadi itu. SK, kemudian ngupload cover depan Jurnal PSA, kemudian ngupload apa namanya tuh, ngupload ini daftar isi Pak, itu aja. Cuma ngupload 3 kalau ngupload 4. Yang pertama ngupload SK, yang kedua cover dan daftar isi. Jadi cover jurnal PSA dan daftar isinya. Daftar isi itu berarti kan judul artikel dan nama penulisnya. Ya, halaman dan nama penulis. Yang ketiga ngupload surat permohonan. Itu yang nulis tanda tangan di Bapak saja, nggak apa-apa. Stempel pusat studi ASEAN. Gitu. Itu setelah Bapak ngisi ini, nanti Bapak punya akun sendiri di LIPI itu untuk ngupload surat itu. Setelah diupload semua 3 surat itu, nanti Bapak tinggal ajukan aja ISSN-nya itu. Ada klik link khusus di situ. Nanti biasanya waktunya 2 minggu akan dikirim lagi nanti ke email dan ke akun ISSN online-nya Pak Agung itu. Gitu Pak. Nanti ISSN online-nya apa nanti dipasang di websitenya di jurnal PSA itu. Gitu Pak Agung. Monggo. Nah, gini Mas Ugo. Jadi kalau kita ngejar yang Juli, padahal ini sudah November, itu gimana? Ya, ini boleh aja. Nggak berarti? Kenapa Boleh. Pak? Ya boleh aja. Dan nanti yang kemudian yang Desember ini mungkin jadinya Januari nggak apa-apa? Kalau bisa gini Pak, untuk Juli, Bapak siapkan dulu 6 paper. 6 paper itu Ya, diedit sudah. formatnya, itu kan halaman itu, jadi nanti halaman mengikuti paper ya Pak. Jadi paper pertama itu misalnya halaman 1 sampai 15. Paper kedua berarti nanti halamannya mulai 16. halaman 16. Paper ketiga Ya. nanti diawali dengan halaman terakhir dari paper yang sebelumnya itu. Jadi itu 6 paper dulu diformatkan, kemudian di-upload aja di websitenya PSA, kemudian untuk mengajukan ISSN online, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak mau upload 2 nomor juga nggak apa-apa. Ya, ngupload 2 nomor, 2 isu itu juga nggak apa-apa. Nanti baru diajukan ke ISSN online nggak apa-apa. Itu sekarang tergantung Pak Agung dan kawan-kawan mau diajukan ISSN online-nya kapan untuk dapat akte kelahirannya ini gitu loh. Nah kan ini tahunnya sudah mau berakhir kan, berarti ngejar yang Juli, kemudian terus dapat ISSN. Ya. Terus kalau sudah ISSN berarti kita kan harus mulai serius itu. Iya Pak, mulai agak serius dikit. Ya, ada reviewernya, kemudian juga ada macam-macamnya pernik-pernik tadi gitu. Iya, betul sekali. Gitu Pak. Dan kalau Oke, jadi
Kalau bisa Jadi nanti amannya 6 ya, Mas? amannya 6 saja, Pak. Jadi jangan batas minimal gitu. Kalau bisa 6 saja. 6 paper. Itu ada kriteria batasan harus dari internal atau harus dari luar Itu dia. komposisi. Kalau nanti Bapak sudah masuk Arjuna itu bisa kan ada evaluasi diri. Itu nanti Hmm, komposisi penulis itu penting. Jadi hmm, kalau mau Sinta 2 itu komposisi penulis luar UNS itu 80%. Jadi misalnya 6 paper berarti nanti 5 penulisnya atau 5 papernya itu dari luar UNS. Satu hmm. paper UNS, FISIP. Tapi kalau Oke. Bapak nggak ngejar Sinta 2, yang penting terindeks Sinta dulu lah, itu nggak apa-apa. FISIP semua Hmm. nggak apa-apa, FISIP UNS itu dulu nggak apa-apa. Nanti baru Ya, penulis Mas. luarnya, Hmm. penulis luar UNS-nya satu aja, nggak ada pun nggak apa-apa itu Pak. Gitu Pak. Sekarang yang paling penting Bapak masuk Sinta dulu aja. Gitu aja. Enggak, yang paling penting ngejar ISSN dulu. Ya, ISSN online insya Allah cepat kok Pak. Itu cuman Bapak siapkan SK-nya pernak-pernik itu cuman cover dan daftar isinya itu. Nanti Itu tinggal SK anu Mas ya? SK editorial atau gimana? editorial team aja, Pak. Jadi nanti editor in chief-nya siapa, kemudian managing editornya siapa, section editornya itu siapa, gitu kan. Itu nanti copy Yang paste tanda tinggal di tangan SK, yang tanda tangan SK berarti kepala pusat studinya, gitu kan. Pusat studi ASEAN, kalau ini Pak Najib. Pak Najib, gitu. Nanti Hmm. pengetahuinya ketua LPPM, boleh nggak apa-apa. LPPM. Oh, Ya gitu aja. Atau sekretarisnya nggak apa-apa, gitu kan. Gitu, oke. Ya, gitu. ya, ya. Baik. Jadi ngejar, pokoknya ngejar akte kelahirannya dulu lah. G, G, terus Pak. G. Gitu. Oke. Terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin monggo. Mbak Leni atau Mbak Aul. Apa yang bingung? Ini enggak, saya mau tanya aja. Ini mau tanya dari pengalaman Justisia kemarin. Kan ini kan Pak Agung tadi mengatakan bahwa kalau bisa kan ini kontennya memang mau berbahasa Inggris. Untuk language editornya itu seperti apa ya? Misalnya apa kita harus meng-hire atau ada kerjasama? Apa kalau di Justisia memang ada apa istilahnya editor itu atau ada kerjasama misalnya dengan jurusan sastra Inggris atau gimana gitu? Saya ingin tanya aja. Baik. Jadi kalau Justisia itu biasanya minta tolong ke UPT Bahasa UNS. Itu yang pertama. Tapi biasanya saya tawarkan dulu kepada penulis. Penulis, wahai penulis, ini artikel Anda kan masih bahasa Indonesia gitu kan. Nah, ini kira-kira mau diterjemahkan oleh Anda sendiri atau dari pihak ketiga. Kalau ingin diterjemahkan dari Anda sendiri, tolong buktikan ada rekaman misalnya, ada catatan. Jadi kan kadang bahasa Inggris itu kadang pakai Google Translate dan sebagainya gitu kan. Paling nggak Ya. ada Grammarly-nya lah gitu kan. Dicek Grammarly premium lah minimal gitu kan. Jadi readability-nya, tingkat kebacaannya bagus gitu kan. Jadi seperti itu. Atau nanti penulis minta tolong kalau mau translate sendiri, tolong buktikan dengan ada surat dari penerjemah yang khusus misalnya gitu. Gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa apa namanya biar editor ini yakin, jadi bahasa Inggris mereka oke gitu. Itu yang pertama. Jadi itu Bu. Jadi eh, kalau untuk PSA misalnya kan, ini kan ibu ini kan ngejar ISSN online gitu kan. Ya udah, Ya. maksudnya ini kan Ibu Leni kan ngejar ISSN online. Jadi menurut saya ya apa adanya dulu aja, papernya nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirkan tentang materi substansinya. Apakah bahasa Inggrisnya itu readability-nya oke atau enggak gitu kan. Yang penting sudah in English, kemudian formatnya, yang paling penting format sih, maksudnya. Jadi itu dia. Jadi tapi kalau untuk Ibu mau meningkatkan kualitas bahasa Inggris itu ketika mau Ibu ke Sinta 2 lah, nggak apa-apa. Sinta 2 atau Sinta 3 itu nggak apa-apa. Atau mau ke Scopus atau ke DOAJ itu baru bab Ibu itu fokus di situ. Tapi kalau ini kan masih awal-awal ya. Ya udah Ya. paper-paper yang ada dulu aja dikumpulkan di format, kemudian di-upload gitu. Itu boleh nih Oke. ya.
Berarti untuk apa? Untuk yang perdana ini berarti kan nggak perlu pakai sistem OJS ya, langsung di tadi ya, Iya, langsung submit disubmit. saja. Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Mas Kukuh. Siap. Kalau misalnya itu kan perlu apa namanya, kalau ada pihak ketiga dalam hal ini kita yang menerjemahkan dari penulis yang masih berbahasa Indonesia itu dikutip dana toh? Yang bayar penulis Pak nanti Pak. Yang bayar penulis. Ya. Itu kemudian perlu nggak ditampilkan di websitenya? Biaya penerjemahan nggak perlu? Boleh kalau Bapak, itu tergantung editor ya. Jadi nanti Bapak itu mau menarik biaya dari penulis monggo, mau gratis monggo, itu nanti tinggal dituliskan aja di publication charge-nya. Apakah free charge atau ada biaya administrasinya. Administrasi dalam konteks misalnya untuk penerjemahan, proofreading, dan sebagainya itu ditulis aja di jurnal PSA-nya itu. Boleh Pak, nggak apa-apa. Itu tidak Ketika menjadi itu mau persoalan. itu ketika kita mau ke Sinta atau untuk yang awal-awalnya sudah perlu ditulis nggak? Awal-awal Durung-durung mesti di-charge. Nggak usah Pak, nggak usah ditulis Pak. Nggak usah ditulis. Berarti nanti kalau sudah diterima di Sinta gitu ya, Iya, Sinta gitu 2 aja. baru ada charge gitu kan. Betul sekali. Oke. Brilian Pak Agung. Baik, monggo yang lain Mbak Aul kalau ada persoalan. Mbak Aulia masih bingung ini. Saya megang impresi juga Pak Kukuh. Oh ya, sama Mbak Lika ya? Sama Bu Lika ya. Jadi ini Bu Aulia ini luar biasa nih Pak, megang 2 jurnal ini Pak. Ini tiap hari. Makanya saya tarik ke sini. Tiap hari baca artikel terus itu pasti. Monggo, kalau ada yang ditanyakan. Ya. Kalau nanti Bu ya, Retna terkait DOI, terkait penambahan URL, nanti saling chatting aja ya Bu. Ini soalnya agak rigid kalau dijelasin di sini, gitu. Nanti saya jelasin di sini. DOAJ itu kalau mau ke ISSN mau dapat itu nggak perlu ya, belum perlu ya? Nggak usah Pak. DOAJ itu nanti urusan ini ya Pak. Maksudnya nanti aja. Yang paling penting sekarang ISSN online. Kemudian setelah ISSN online, Bapak terbitkan secara konsisten. Bapak ini, jadi gini, sebelum masuk Sinta itu boleh Bapak itu mengajukan DOAJ boleh, nggak masalah. Itu nanti, tapi yang paling penting kalau masuk DOAJ, bahasanya harus bahasa Inggris, kemudian ada editorial timnya itu berasal dari 4 negara berbeda. Satu orang nggak apa-apa. Satu orang dari Malaysia, satu orang dari Timor Leste, misalnya itu nggak apa-apa, gitu kan. Satu orang dari Singapura, gitu kan, nggak apa-apa, gitu aja. Tapi yang jelas ada perwakilan 4 orang atau 4 perwakilan dari 4 negara berbeda, gitu, termasuk Indonesia, itu dihitung 4, gitu. 4 orang itu sudah harus juga punya ID Scopus? Tidak harus Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau yang penting ini aja, apa namanya, boleh ada ID Scopusnya boleh, gitu kan. Kadang orang luar negeri itu kan nggak memperhatikan Scopus ya. Ya nama aja minimal Google Scholar lah gitu, nggak apa-apa. Punya record di publikasi di Google Scholar minimal itu aja, gitu Pak. Si editor saya dari Malaysia itu dari UUM juga ini Scopusnya masih ini ya, masih terpecah-pecah. Jadi dia Scopusnya banyak, cuman ID-nya banyak banget itu. Itu karena penulisan namanya ketika nulis di artikel itu. Jadi gini Pak, Scopus itu kan misalnya Bapak namanya Ignatius Agung gitu, Satyawan gitu kan. Nah, nanti Bapak nulis di artikel itu Ignatius .A.S. Ada juga yang nulis I.A. Satyawan. Nah, itu nanti ternyata di Scopus itu record juga beda-beda. Ada yang Ignatius Agung Setiawan, ada yang I.A. Setiawan, itu nanti ID-nya beda-beda Pak, gitu. Jadi ada terus yang gimana? Ya nggak apa-apa, nanti Bapak itu
kalau punya Scopus ID-nya beda-beda, tinggal di merge aja. Cuman Bapak harus harus report ke ininya, ke apa namanya, editor Scopusnya, Pak, tolong ini saya punya 3 ID Scopus, tolong di merge, saya maunya ID yang ini, gitu aja. Itu bisa kok. Waktunya 3 kali 24 jam kalau nggak salah. Gitu. Baik. Oke, ada lagi? Mbak Leni, Mbak Aul? Monggo. Kalau saya udah jelas sih, tadi udah dari penjelasannya Pak Kuku sudah sangat jelas, jadi oke, udah cukup kalau saya. Oke. Tinggal masalahnya stok makalah itu ya, stok artikel. Yang kemarin aja Pak, yang apa? Yang kemarin kan sudah ada paper, itu dulu saja saya kira. Ya itu kan untuk yang edisi Juli, yang Desember ini kan belum. Sambil jalan Pak. Sambil jalan nanti. Gini aja, nanti saya pesan teman-teman untuk ujian harus bikin paper gitu ya. Ya, saya kira ya biasanya kebijakan kampus di mana-mana tuh Pak, misalnya skripsi atau tesis atau disertasi kan paling nggak ISSN gitu saja sudah cukup, apalagi untuk mahasiswa S1. Jadi nanti kalau bisa skripsinya itu dibuat versi jurnal gitu Pak, untuk bisa dimasukkan di jurnal PSA gitu. Oke, ya berarti nanti skripsi itu kan ada jurnal ya, disuruh bikin tulisan artikelnya kayak jurnal begitu ya? Iya, kayak oke, summary itu lah. bisa nanti Desember. Iya. Ya. Atau teman-teman dosen yang sekarang ngajar itu nanti ujiannya bikin paper gitu ya. Nanti yang paling baik tampilkan di PSA. Atau gini, teman-teman yang sedang studi lanjut nanti kan bisa menulis di PSA. Gitu, atau Pak. Gimana? Itu Pak, teman-teman yang studi lanjut kan mereka membawa bendera universitas itu kan tempat mereka studi, itu mungkin bisa kalau bisa menyumbangkan artikel Pak untuk di PSA, jadi kelihatan beragam begitu. Apa ya? Universitasnya dia bukan UNS. Bukan UNS. Misalnya Galan, pas Galan kan kuliah di Taiwan. Kan dia menulis artikel nanti pakai nama bahwa dia adalah mahasiswa universitasnya. Dia studi lanjut, jadi kan beragam begitu maksud saya. Taiwan. Tidak dari UNS. Oh. Kan bisa seperti boleh itu. Pak Ugo itu. Gimana Pak tadi? Mohon maaf. Jadi teman-teman kami, teman-teman PSA yang studi lanjut di luar negeri, nulis paper, tapi namanya nama universitasnya sana. Ya monggo, bagus Pak itu Pak, nggak masalah. Jadi nanti misalnya Mbak Lika di mana nih studi lanjut? Di UGM kalau tidak salah. Di UGM, ya misalnya yang dari UUM, misalnya Bu Rahma kan pusat studi ASEAN, suruh nulis saja. Atau teman-temannya Bu Rahma itu banyak itu, yang dari Palestina, dari mana itu mereka butuh publikasi juga, gitu. Dimasuk-masukin aja ke situ Pak, gitu. Tapi intinya mereka memasukkan ke sini kan paling tidak jurnal kita kan sudah ada ISSN-nya. Ya betul. Nggak ada pun nggak apa-apa Pak. Nggak ada pun nggak apa-apa. Mereka nggak tahu kok ISSN itu apa. Tapi itu untuk keperluan ini aja, keperluan untuk masukin ke Arjuna itu, gitu aja Pak. Punya ISSN online. Begitu ya. Ya. Ya siasatnya begitu. Oke, pokoknya yang Juli itu nanti terbit dulu dalam waktu dekat untuk diusulkan ke LIPI untuk ISSN-nya. Ya. Nah, yang Desembernya itu nanti kita hunting lagi yang entah itu skripsi, naskah skripsi, atau kemudian yang teman-teman yang studi lanjut. Gitu. Oke. Baik, ada lagi Mbak Aul, Mbak Leni? Bapak, izin bertanya, kalau yang dari inspirasi kemarin itu, jadi naskahnya belum kekumpul semua, tapi udah ngajuin ISSN, terus tapi pakai daftar judulnya dulu sama daftar isinya dulu aja diperkirakan gitu.
Tapi waktu itu keluar Pak, kalau misalnya dilakukan yang sama, apakah bisa juga di sini? Jadi gini, itu nanti kan e-session online akan ngecek ya. Jadi syarat suratnya ada semua. Misalnya Bu Aulia ini hanya ingin mengajukan daftar isi covernya, tapi mungkin websitenya belum sempurna. Saya belum pernah mengalami itu ya, cuman saya takutnya dari ISN online itu ngecek aja gitu loh, ngecek itu kan Bu Aulia kan ngisi ini ya, ngisi alamat link jurnalnya di akunnya ISSN online. Takutnya aja sih, gitu kan. Saya sih nggak pernah kayak gitu, cuman dikhawatirkan dari pihak ISSN online-nya itu apa namanya ngeklik, loh ini kok nggak sesuai, maksudnya ini covernya ada, daftar isinya aja, cuman di websitenya kok belum ada gitu loh. Takutnya seperti itu sih gitu. Nah, tapi intinya gini aja, Ibu format 6 paper sembarang aja, apakah itu punya mahasiswa S1 atau punya Ibu sendiri, di format aja. Nanti apa namanya di formatnya monggo terserah Bu Aulia dan kawan-kawan kayak apa, mau pakai jenis ukuran apa, monggo maksimal berapa kata dan sebagainya. Yang penting konsisten aja. Daftar pustaka itu nggak usah di inilah, maksudnya ini kan hanya untuk syarat ISS online. Jadi daftar pustakanya ya cuma 3 aja, daftar pustakanya cuma 2 aja ya monggo. Yang penting punya artikel yang dipublish gitu aja. Ini hanya untuk ngejar ini ya, ngejar ISSN online-nya aja gitu. Oke. Gini Mas, jadi tugas saya itu nanti membuat SK ya untuk editorialnya itu. Ya. Yang nanti ditandatangani Pak Najib dan KLPPM. Ya. Lalu itu ditempelkan di mana di websitenya ada. LIPI. Ya, enggak di LIPI Pak. Itu kan nanti SK itu untuk syarat pengajuan ISSN LIPI itu, ISSN online di LIPI. Jadi nanti ya bukan ditempelkan di ADAP Pak, bukan. Bukan, maksudnya nama-nama yang nanti di SK-kan itu kan harus tertampil di. Oh ya, betul. Di ya, betul. laman websitenya kan? Ya, betul, benar sekali. Itu kalau dari UNS semua gimana Pak? Aman. Nanti kalau aman. Kalau nanti aman ya. Nanti aman kalau itu. Sudah diterima ISN, baru saya nanti cari teman-teman dari luar untuk jadi mitra Bestari. Betul sekali Pak. Brilian Pak Agung itu. Sip, mantap. Kayak gitu aja dulu nggak apa-apa Ya. Pak. Oke. Baik. Ada lagi kah Mbak Leni? Mbak Aulia, mungkin juga Nagisa atau Retna. Nanti Nagisa dan Retna yang jadi adminnya nanti. Nagisa aja toh Pak? Ya. Nagisa aja toh Pak? Ya kan saya admin PSA-nya Pak, bukan jurnal. Retna admin PSA. Tapi kan juga bisa bantu Nagisa nanti. Ya, Pak. Iya. Nanti si Nagisa, jadi gini, Nagisa nanti fokus di jurnal, Retna fokus di pusat studinya. Jadi kan sebetulnya bisa oke, masing-masing punya fokus, tapi kan bisa nanti join lah untuk mengenai urusan administrasi. Nanti kalau mau upload hubungi saya aja nggak apa-apa Pak. Nanti tak uploadin biar cepat. Tapi yang penting sudah diformat aja Pak. Sudah diformat semua. Saya tinggal ngupload aja gitu. Oke. Gitu aja. Oke. Baik. Kalau papernya sudah ada, masih Nagisa ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah ya. Mungkin kita butuh 1 lagi ya. Kalau kita mau ngejar 6 paper. Halo Nagisa, where are you? Oke, nanti saya tambah. Nanti bisa kita cari lagi yang 1 paper. Kita stoknya baru 5, nanti kita tambah lagi 1 untuk untuk ngejar yang bulan Juli itu.
Mutiara Nagisa. Ya Pak, suara saya sudah masuk belum Pak? Masuk Oh, Nagisa. Ya masih 5 Pak papernya. Masih 5. Dulu kita buang berapa sih? Katanya ada 10 makalah, kita buang 5, baru tinggal 5, ya mungkin kita ambil satu lagi untuk kita genapkan menjadi 6. Oh iya, baik Pak. Coba dicek lagi nanti ya. Oh ya, siap-siap. Baik, gitu Pak Kukuh dan teman-teman yang lain, kalau masih ada, kalau masih ada pertanyaan silahkan, tapi kalau tidak, kapan-kapan kita sambung lagi Pak Kukuh. Siap. Ya, 24 jam toh, nanti bisa ditanyai. Insya Allah, ya. Ya. Siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, apa yang tadi diberikan kepada kita ini sangat jelas, dan mungkin akan lebih jelas lagi kalau tadi PPT-nya dikirim. Ya. Ya. Ke email saya atau di WhatsApp saya juga boleh. Dan nanti kita akan mengguru terus sampai ISSN-nya terbit, lalu kemudian bagaimana nanti masuk ke Arjuna dan sebagainya, nanti saya butuh Mas Kukuh terus. Ya, kalau enggak nanti saya bilang Pak Najib. Baik, teman-teman, begitu mengenai pencerahan dari Pak Kukuh mengenai jurnal adab kita, semoga bisa cepat untuk terbit ISSN-nya, lalu kemudian kita bisa running untuk ke Arjuna dan kemudian ke Sinta. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Kukuh atas kesediaannya memberi pencerahan kepada kami ini, kami semua, dan terima kasih atas bantuannya. Dan jangan bosan-bosan bekerja sama dengan PSA. Gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kita sudahi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Ya.